Hai guys, gue Arda. Jadi kali ini gue mau review Realme C15. Jadi HP ini itu sekarang jadi daily use gue, dari mulai ngegame, sosial media, dan lain-lain sih. Buat bikin konten pun gue kadang pakai HP ini. Oke, jadi di video ini gue akan review gimana experience gue pakai Realme C15 ini selama 1 tahun. HP ini tuh lumayan berat ya cuy. Sebenarnya HP ini berat karena baterainya yang lumayan gede, dan juga kalau misalnya di tangan kalian itu licin, itu menurut gua rawan banget sama yang namanya jatuh. Jadi saran gua kalian kasih casing aja lah, ya nggak harus yang mahal juga, paling sekitar 60 ribuan itu bisa udah ngelindungin HP ini. Dan juga HP ini dilengkapin dengan fingerprint di bagian belakang, dan juga ada 4 kamera. Nah, kamera utamanya ini yaitu sekitar 13 megapiksel buat kamera utamanya, kemudian kamera ultrawide-nya itu sekitar 4 megapiksel, kamera black and white dan juga kamera retronya ini dibekalin sekitar 2 megapiksel. Layar HP ini menggunakan seluas 6,5 inci dan juga mempunyai resolusi Full HD. Jadi menurut gua buat main game dan nonton film itu gede banget, tapi buat nonton YouTube itu bakal ada sidebarnya. Jadi buat ngilangin sidebar itu ya kita tinggal ngezoomin aja videonya, tapi malah kayak kepotong gitu videonya. Seri Realme C15 ini mempunyai kapasitas baterai yang super badak banget, super gede, yaitu sekitar 6000 mAh. Jadi daya tahan baterai itu besar banget gitu. Apalagi buat sosial media dan juga Instagram itu bisa berjam-jam, jadi kita nggak usah sampai 3 jam terus ngecas. Ini bisa sampai sehari, bahkan kalau misalnya pemakaiannya itu nggak berat-berat banget, itu bisa sampai 3 hari. Tapi entah mengapa buat sosial media khususnya TikTok itu boros banget gitu. Mungkin TikTok itu emang harus menggunakan baterai yang besar, tapi nggak tahu. Tapi buat gua scroll TikTok itu selama jam biasanya itu ngurang sekitar 4% atau 3%, tergantung background, ada background apps-nya atau enggak. Nah, untuk untuk main Mobile Legend ini itu 1 jamnya bisa sampai 4%, dan main PUBG Mobile itu bisa sekitar 6%-an. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian yang betah main game itu kuat banget dan bahkan tahan lama. HP ini diklaim bisa sampai 8 jam buat main game, dan juga bisa sampai 57 hari itu keadaan standby tanpa dipakai gitu. Itu bisa sampai 57 hari. Nah, untuk harga Realme C15 ini di tahun 2020 itu sekitar 2,2 juta buat yang seri 64 GB-nya, dan juga seri 32 GB ini itu sekitar 1,9 atau 2 juta pas gitu. Tapi di tahun 2021 ini gue kurang tahu harganya itu jadi berapa. Kalau kemarin kayaknya gue cek di internet itu sekitar jadi 2 juta pas buat yang 64 GB dan 1,8 buat seri yang 32 GB. Oh iya, buat spesifikasi HP ini udah dibekalin sama chipset MediaTek Helio G35, kemudian RAM-nya 4 GB dan juga ROM-nya itu 64 GB. Ya, HP gue ini serinya 64 GB karena menurut gue dengan seri 32 GB itu bagi gue kayak kurang gitu kan, karena HP ini juga buat nyimpen banyak file. Habis itu gue juga kadang main game, dan HP ini juga biasanya dibuat kamera buat konten. Jadi sekali gue buat konten itu videonya bisa sampai 1 GB atau 2 GB. Jadi kalau misalnya storage-nya 32 GB doang itu bakal penuh. Ya, buat main game ya kayaknya nggak bisa berharap banyak banget ya. Ya paling yang penting bisa main gitu, karena HP ini cuman pakai Helio G35. Dengan chipset Helio G35 ini kita bisa main ML dengan dapat grafiknya itu sampai high, dan buat main PUBG itu cuman bisa dapat smooth, nggak bisa dapat yang ultra. Nah, jadi ya udah yang penting main gitu. Tapi menurut gua FPS-nya ini kalau misalnya dibuat main ML di settingannya high itu biasanya ada peringatan buat kita nurunin si grafik. Tapi buat PUBG ini menurut gue di smooth ini juga dulu lumayan, tapi kadang patah-patah gitu. Oh ya, buat di bagian bawah HP-nya ini terdapat slot USB micro, dan juga ada speaker, ada mikrofon, dan juga ada audio jack 3,5 mm. Oh iya, kekurangan dari HP ini yaitu adalah di bagian fingerprintnya. Jadi di fingerprintnya ini kalau misalnya HP dalam keadaan agak panas gitu, dan juga kayak cuacanya itu di luar panas banget gitu ya, mungkin pas lagi di luar, apalagi di Bekasi ini ya, itu panas banget.
itu fingerprintnya ini jadi kayak nggak berfungsi gitu. Jadi kalau misalnya ngelock, jadi pas lagi buka lock ini kita nggak bisa pakai fingerprint, tapi harus ya pakai manual gitu. Kekurangan yang baru gua temuin. Kemudian kekurangannya itu masih pakai 13 megapiksel kamera utamanya. Sebenarnya gue ngerelain satu kamera hilang, tapi kamera utamanya ini 64 megapiksel, kamera ultrawide-nya ini 13 megapiksel. Dan juga kameranya itu yang satu 22 megapiksel itu, dan juga kamera terakhirnya yang ketiga itu 2 megapiksel. It's not problem to me. Yang penting kamera utamanya 64 megapiksel. Tapi sebenarnya di 13 megapiksel ini sebenarnya udah gue lumayan puas ya, dan hasilnya juga nggak terlalu bagus, dan hasil fotonya itu kayak gini. Tapi nggak apa-apa karena kekurangannya ini ditutupin sama baterai yang super badak, yaitu sekitar 6000 mAh. Menurut gue cukup banget ya buat pakai Realme C15 ini. Dan apakah gue nyesel pas beli? Dan pas gue beli mungkin ada rasa nyesel dan ada rasa beruntung banget ya, karena bisa dapat 6000 mAh karena bisa dapat baterai yang segede gini di harga 2 juta, di 2,2 juta. Jadi apakah worth it buat dibeli di tahun 2021? Menurut gue worth it aja, karena di baterainya ini itu kapasitasnya gede, dan juga HP ini masih dapat updatean terus tiap bulannya dari si Realme UI-nya ini. Jadi it's okay menurut gua, enak gitu, dan juga worth it buat dipakai sehari-hari. Mungkin diantara kalian ada yang pakai Realme C15, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja dulu review dari gua. Oke, see you, goodbye.